Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoanya dimulai ya. Oke, berdoanya selesai. Semoga teman-teman mahasiswa masih dalam keadaan sehat, terjaga juga, semangat untuk tetap mencari ilmu, menuntut ilmu. Mempersingkat waktu, kita mulai saja ya materi hari ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan materinya faktor yang mempengaruhi kepribadian. Nah, yang pertama itu ada faktor hereditas. Hereditas itu sering sekali disebut juga dengan nama lainnya genetika atau pembawaan. Apa saja sih gitu ya? Ada juga sifat atau karakter yang kemudian dapat diturunkan juga dari orang tua. Gitu. Terus apalagi sih yang terjadi di faktor hereditas ini? Iya, masa kritis perkembangan kepribadian itu terjadi juga di saat hamil dalam rahim ibu menjadi lama-lama 9 bulan lebih menjadi bayi. Nah, proses dari berkumpulnya kromosom, proses di mana bayi di dalam perut ibunya bertumbuh, itu adalah sebetulnya menjadi masa kritis perkembangan kepribadian awal. Kenapa? Karena terjadinya masa pembentukan kemampuan dasar manusia untuk kemudian ketika dia lahir ke dunia, mereka itu menjadi apa yang sudah dibentuk dari kromosom, dari proses di dalam perut, itu menjadi bekal untuk kedepannya bayi ini survive, bertahan, mempengaruhi penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Jadi bekal dasar awal seorang manusia. Makanya pada saat proses kehamilan itu benar-benar butuh sekali dijaga dan diikuti progresnya. Setiap bulan tuh tumbuhnya apa, apakah sesuai atau tidak, asupan yang dibutuhkan apa, apakah butuh vitamin khusus atau apakah butuh zat-zat tertentu yang diperoleh seperti misalkan kalsium kah atau omega kah pada usia-usia kehamilan bulan tertentu itu diberikan biasanya sama dokter kandungannya. Termasuk bagaimana susu hamil, susu untuk ibu hamil itu diberikan juga gitu sebagai bantuan tambahan gizi. Karena apa mempersiapkan bekal gitu ya, bekal untuk anaknya. Bekal dasar pembentukan kemampuan anaknya. Gitu. Nah, di dalam tadi saya sempat bahas kromosom. Di dalam kromosom, ini bentuknya seperti ini nih kromosom. Ini kromosom berbentuk X. Di dalam kromosom itu ada DNA, struktur DNA. Dan di dalam DNA itu ada gen. Gen itu berperan dengan bagaimana menentukan kualitas dari sistem syarafnya manusia gitu ya, kualitas dari sistem syarafnya, bagaimana keseimbangan biokimia tubuh, bagaimana struktur tubuh, ini yang diturunkan. Yang bisa dibilang ini penggabungan dari dua kromosom bapak dan ibu, DNA-nya bapak dan ibu, ada gen dari bapak dan ibu, keluarnya apa yang bisa dituruni dari kedua orang tua ini? Kualitas sistem syaraf, keseimbangan biokimia tubuh, dan struktur tubuhnya seperti apa. Ini adalah kepribadian dasar, bisa dibilang, kedepannya akan diperoleh oleh anak-anaknya. Lebih detailnya adalah apa saja. Nah, bahan dasarnya apa sih dari hereditas? Bisa dari fisiknya, misalkan bapak ibunya, struktur tubuhnya sama-sama tinggi, maka anaknya akan ada kemungkinan dari DNA kedua orang tuanya memiliki fisik yang bertubuhnya tinggi juga strukturnya. Terus ada juga masalah intelijensi, bahwa intelijensi itu mempengaruhi keturunan juga. DNA-nya membawa keturunan. Jadi kalau kitanya cerdas,
orang tuanya cerdas gitu ya, kemungkinan anaknya juga akan cerdas, pintar juga, intelijensinya tinggi juga. Dan ada temperamen juga, karena apa, ada pengaruh syaraf yang, eee, diturunkan juga, bagaimana kualitas syaraf-syarafnya. Nah, ini sebetulnya hereditas itu adalah bahan mentah yang dipersiapkan untuk, sekali lagi, untuk bagaimana seorang manusia akhirnya ketika keluar dari rahim ibunya menghadapi dunia itu bertahan hidup. Jadi bagaimana dia mengembangkan diri sebagai individu gitu. Dan bagaimana akhirnya semua bahan mentah tadi, kemampuan dasar itu tuh ada juga keterbatasannya dari kepribadian. Karena manusia itu unik gitu ya, tentunya nggak sama dong keterbatasan ini, maksudnya tentunya manusia satu dan yang lainnya nggak sama, bahkan anak kembar pun nggak sama gitu. Dia pasti punya ada perbedaan ciri khas tersendiri, walaupun lahirnya bareng hanya beda berapa detik misalkan, atau keluarnya sama-sama anak kembar gitu ya. Tapi tetap, eee, hereditas ini bisa jadi walaupun, anak kembar gitu ya, mirip, tapi syaraf, susunan tubuh, struktur tubuh bisa jadi berbeda. Makanya bisa dibilang akan membatasi perkembangan kepribadian. Yang satu dan lain pasti berbeda. Berdasarkan 3 hal ini nih detailnya, gestur fisik, intelijensinya, dan temperamennya. Nah, jika kita membahas ketiga hal tadi sebagai konsep yang dibilang dasar mentahnya manusia gitu ya, yang kemudian itulah bekal utamanya dia dalam hidup gitu ya. Dan sebetulnya itu tidak akan terulang lagi masanya gitu, proses pembentukan itu. Ya hanya sekali seumur hidup pada saat kamu pada saat kamu lagi dibentuk gitu ya, diproses, dikonsep gitu. Kita juga akan kemudian membahas namanya privilege. Privilege. Privilege itu adalah hak istimewa, hak prerogatif istimewa dari manusia. Secara tidak langsung karena unik dan setiap orang berbeda gitu dan punya keistimewaan sendiri-sendiri fungsi hereditas tadi ya, maka otomatis juga lahirlah privilege dari manusia di faktor hereditas. Apa saja jika kita lihat mind mapping ya, di sini ada beauty privilege, ada thin privilege, ada white privilege, ada body privilege. Kemudian ini berhubungan dengan tubuh ya kalau kita lihat ya. Jadi kayak bagaimana privilege tubuh, bagaimana kulit, bagaimana good looking-nya seseorang gitu ya, bagaimana bentuk tubuh, struktur tubuh yang kurus, bagaimana gendernya laki-laki atau perempuan, bagaimana kemampuannya kemampuannya orang maksudnya, kemampuan orang tuh seperti kelengkapan struktur tubuh gitu ya, kemampuan bukan disabilitas gitu. Kemudian bagaimana keturunan keturunan dia tuh bagaimana. Oke. Jika kita membahas tentang privilege, maka kita juga bisa membahas tentang privilege apa aja sih yang ada di dalam faktor hereditas yang manusia itu sudah terlahir dengan privilege-nya masing-masing. Sebetulnya ada banyak, ini hanya sedikit dalam mind mapping saya, hasil saya coba kaji literatur gitu ya. Ini ada banyak, saya coba jelaskan gambaran sedikit ya. Hak prerogatif atau hak istimewa. Orang yang memiliki beauty privilege, terlihat good looking. Coba deh teman-teman kaji lebih lanjut ya. Ini saya coba kasih contoh analogi satu. Bagaimana orang-orang yang punya punya kelebihan, privilege hak lebih ketika dia punya struktur tubuh yang bagus, kemudian dia punya wajah yang menarik, atau dia fotogenik mungkin, atau dia punya good looking yang baik gitu ya, udah good looking, fotogenik gitu ya. Ya otomatis ketika pada instansi perusahaan tertentu yang mungkin dia melamar sebagai marketing, sebagai pembicara, sebagai artis, dia pasti lolos. Karena sudah menang dari isu itu gitu. Karena bagian dari privilege hak istimewanya dia sudah pasti
menang dibanding dengan teman-teman yang lain mungkin yang tidak punya good looking, tidak punya fotogenik dalam dirinya. Nah, kemudian thin privilege, hak istimewa untuk orang-orang yang kurus. Betapa contoh analoginya itu ya, betapa kalau kamu pingin menjadi, ini standar beauty standar ya jadinya ya, standar kecantikan. Kalau sekarang mungkin standar kecantikan sudah beragam sekali. Namun tetap masih kita menemukan beberapa bisa dibilang beberapa instansi saat kita bekerja gitu ya, menggunakan ini masih dalam standar. Kamu nggak akan bisa nih menjadi seorang pramugari gitu ya, kalau kamu bertubuhnya gemuk sekali, oversize, nggak bisa. Pasti ditimbang dulu berat badanmu, tinggi badanmu, pasti. Jadi bentuk tubuh kurus gitu ya, paling tidak ideal gitu ya, itu menjadi privilege sendiri ketika mau melamar menjadi seorang pramugari. Ini kalau kita ngebahas tentang analogi ya, bagaimana privilege tubuh tuh di profesi tertentu itu khusus gitu. Terus stigma yang dibangun dan berkembang terkait bagaimana tubuh ramping, tubuh kurus itu dianggap tubuh yang ideal. Padahal beauty standarnya itu sekarang sudah beragam. Tubuh kurus itu bisa dibilang sehat atau malah nggak sehat. Nah, tapi orang lebih memikirkan atau menstigmakan tubuh kurus itu sehat. Nah, bahwa seperti ada hak istimewanya sendiri dari si pemaknaan tubuh kurus. White privilege, ini warna kulit. Nah, white privilege ini sebetulnya lebih banyak terjadinya bukan di Indonesia tapi di luar. Tapi kalau kita mengkaji, ini keluar itu di luar sebetulnya, di luar negeri maksudnya, di Amerika. Tapi kalau kita mengkaji ke Indonesia sendiri, kita bisa menggunakan ini lebih kepada bagaimana orang timur itu banyak didiskriminasi karena bentuk tubuh juga. Berita terakhir yang pernah saya baca terkait bagaimana mahasiswa asal Papua yang kemudian di Jogja, dia mencari kos-kosan untuk tinggal aja sulit. Kemudian dia mendapat diskriminasi dari teman-teman yang ada di sana. Berita terakhir yang saya baca, ya bagaimana mereka mendapatkan perlakuan ya yang tidak baik lah gitu. Jadi karena kulit mereka gelap atau karena bentuk tubuh gitu ya, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya sebetulnya bisa aja didapetin gitu dengan mudah seharusnya, karena banyak pertimbangan tentang bentuk tubuh bisa jadi didiskriminasikan gitu. Nah, sama seperti di luar itu, ini menjadi sejarah yang panjang ya kalau di luar. Bahkan Nelson Mandela lah yang akhirnya mencetuskan bahwa tidak ada perbedaan kulit hitam dengan putih. Karena di zaman dulu di Amerika, tempat munculnya white privilege ini, bahkan dibedakan mana perpustakaan khusus untuk kulit putih, mana perpustakaan khusus untuk kulit hitam. Termasuk ketika menggunakan alat transportasi. Hak istimewa. Yang kulit putih itu sangat diistimewakan. Yang kulit hitam itu sangat didiskriminasikan. Itu di Amerika zaman dulu. Dan sampai sekarang mungkin teman-teman juga kalau melihat isu perkembangannya, yang terakhir tuh ada kulit hitam yang saya lupa namanya, tapi mengalami kekerasan juga terhadap yang dilakukan oleh polisi sampai akhirnya meninggal. Ya, itu juga menjadi isu yang kemudian jadi isu yang sensitif. Bagaimana perlakuan kulit putih terhadap kulit hitam, jadinya keluar lagi isu white privilege di situ. Ya, ini yang bisa kita kaji lebih lanjut nanti. Itu hanya beberapa contoh kalau analoginya. Ini juga body privilege, bagaimana body goals yang kemudian disonding gitu ya. Bukan hanya good looking-nya, tapi bagaimana body goals. Dan body goals-nya seseorang itu bisa berbeda-beda. Seperti beauty standar tadi ya, body goals-nya seseorang itu beda-beda. Kita nggak bisa membuat seragam satu yang sama gitu kepada semua orang gitu. Karena teknisnya setiap orang tuh berbeda gitu. Cantik aja kalau relevansinya itu banyak, cantiknya itu banyak khasnya.
cantiknya Jawa, cantiknya Manado, cantiknya Sumatera itu beda sendiri, punya ciri khas sendiri, nggak bisa kita seragamkan gitu ya. Nah, wajahnya, ciri khasnya maksud saya yang tadi ya, itu pasti berbeda. Nah, body privilege juga begitu. Nah, di saat kita eh, mengalami diskriminasi, tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang lain karena ada hak-hak istimewa yang berdasarkan hal-hal tertentu gitu ya. Maka sebetulnya itu terjadi namanya privilege dan kita mendapat diskriminasi akibat privilege tadi. Body privilege demikian, kita nggak akan bisa nih gabung gitu ya dengan kelompok atlet karena kita bukan atlet dan body privilege kita otomatis nggak sesuai sama mereka. Mereka tuh pasti dituntut untuk rajin latihan olahraga karena atlet dan pasti body goals untuk atlet ya standarnya tinggi gitu. Jadi kita nggak bisa tuh body goals-nya kalau misalkan mau di-compare sama atlet dan kita nggak akan masuk ke sana. Karena kita bukan orang yang melatih terus-terus raga kita gitu. Jadi hak istimewanya ya kalau misalkan kita mau bisa dibilang hak istimewanya seorang atlet gitu ya, hak-hak istimewa privilege-nya mereka, mungkin ketika mereka juara mereka akan mendapatkan apa saja. Kemudian dengan body goals-nya mereka gitu ya yang tinggi standarnya, kemudian mereka dapat fasilitas apa aja. Yang sering kita lihat di televisi atau di iklan-iklan atau di YouTube atau di segala macam medsos, mungkin mereka akan hak istimewanya ya, privilege-nya, mereka akan ditawarkan iklan-iklan seperti iklan susu yang kemudian cocok untuk pembentukan otot-otot gitu misalkan. Atau bagaimana kemudian body goals-nya mereka itu akhirnya menjadi suatu pemaknaan sendiri bahwa kejantanan dari laki-laki misalkan gitu dengan iklan minuman stamina. Jadi itu menjadi privilege tersendiri. Selain itu ada gender privilege. Gender privilege itu berarti ya hak-hak istimewa menjadi seorang laki-laki, gender laki-laki atau perempuan. Seperti apa spesialnya gitu. Ini tuh masih menjadi isu tertentu juga yang sampai sekarang tuh masih dibahas. Bahwa pada lamaran-lamaran kerja tertentu aja kita masih melihat syarat pada gender tertentu. Privilege-nya itu hak-hak istimewanya dibutuhkan laki-laki, dibutuhkan perempuan gitu. Dan mungkin juga lebih jauh dari itu bagaimana stigma yang dibangun terhadap gender itu sendiri pada saat mungkin kerja tim, kerja kelompok, atau pada saat kamu bersosialisasi bahwa kalau kamu berteman dengan ini gender perempuan, kamu akan gimana? Jadi gender tertentu karena stigma yang dibangun lemah gitu ya terhadap gender tertentu, privilege-nya seorang perempuan, saya kasih contoh analogi, privilege-nya seorang perempuan kalau dia menangis dengan bebas, nggak akan ada yang meledekin dia. Ya wajar perempuan cengeng. Tapi kalau laki-laki nangis, seperti bukan privilege-nya dia menangis bersedih. Padahal mau laki-laki ataupun perempuan kalau bersedih mau menangis itu human thing, boleh-boleh aja, nggak ada yang salah di situ. Nah itulah seperti jadi terbentuklah hak istimewa bahwa menangis itu hanya untuk perempuan. Nah gitu. Padahal nggak demikian. Dari gender. Ini bisa dikritisi lebih jauh ya sama teman-teman analogi dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa contohnya. Ada juga sexual orientation privilege. Sexual orientation itu bagaimana ketertarikan seksual, privilege-nya. Ini lebih jauhnya pasangan ya, seperti saya contohnya dua aja deh, ada heterogen, ada homogen. Kalau heterogen itu dua kelamin yang berbeda laki-laki perempuan saling suka itu hal yang dianggap wajar, tapi ketika homo gitu ya, itu jadi banyak sekali diskriminasi. Nah, ini yang lagi diperjuangkan oleh kaum LGBT gitu ya. Kemudian sexual orientation ini sampai sekarang beberapa negara sudah mulai banyak melegalitaskan karena seperti didiskriminasikan gitu. Dan bahkan diskriminasinya ini kalau di Indonesia sendiri sampai bisa ke fisik diskriminasinya dihadapi. Nah,
Kemudian ada namanya ability privilege. Ability privilege ini untuk yang disabilitas ya. Dari lahir sudah mengalami disabilitas, keterbatasan, entah cacat tubuh atau cacat intelijensi gitu ya, atau kelainan-kelainan fungsi tubuh lainnya. Sudah dari lahir tuh sudah banyak keterbatasan, sehingga dia terlahir dengan hak-hak istimewa sekaligus diskriminasi yang ada. Kenapa saya bilang begitu? Hak-hak istimewa disabilitas itu kalau kita lihat itu banyak sekali loh. Seperti saya kasih gambaran analogi, contohnya ketika dia memanfaatkan fasilitas publik ya. Jadi kan misalkan tempat duduk di kereta, di bus khusus gitu ya. Tempat jalan di jalan trotoar khusus. Sebetulnya mereka sudah punya privilege di situ. Namun sayangnya privilege dengan diskriminasi yang mereka terima itu kalau di Indonesia masih belum seimbang. Lebih besar diskriminasinya. Bahwa ternyata mereka nggak semua kota di Indonesia, saya kasih gambaran diskriminasinya, nggak semua di kota di Indonesia jalan rayanya, jalan trotoarnya itu disediakan jalur khusus untuk kaum difabelnya. Tidak, nggak semua fasilitas umum di semua kota di Indonesia itu menyediakan fasilitas khusus untuk disabel. Yang paling spesifiknya misalkan di kampus-kampus deh, atau di sekolah tempat pendidikan. Di kampus deh, di kampus. Di kampus, berapa kampus deh yang benar-benar sudah standar ramah terhadap kaum disabilitas. Jadi pada akhirnya anak-anak manusia yang terlahir yang dengan kondisi terbatas bentuk tubuh, bentuk intelijensinya maupun temperamennya gitu ya. Mereka pun tidak ingin dengan kondisi seperti itu yang berbeda dengan ability yang terbatas. Tapi mereka seperti ya sudah gitu, Allah ngasihnya begitu gitu. Menerima dan akhirnya istimewa, unik gitu ya. Dan seharusnya mereka mendapat privilege dari hak istimewa itu tadi ya, dengan keterbatasan tadi. Namun realitanya masih banyak terpinggirkan, jadi seperti kaum marginal, kemudian dia banyak didiskriminasikan. Coba berapa kampus atau berapa gedung yang kalian temui sejauh kalian berada di kota Pontianak ini, gitu ya, yang menyediakan toilet khusus kaum disability? Berapa banyak tangga atau eskalator yang khusus disediakan untuk kaum disability atau yang kaum difabel? Gitu. Coba kalian kaji lebih dalam. Ya, hak-hak privilege mereka akhirnya nggak dapat. Mereka nggak akan lebih was-was untuk keluar dan berinteraksi dibandingkan yang nggak bermasalah di situ. Kemudian ada hereditary privilege. Ini lebih jauhnya tuh gambarannya bagaimana keturunan itu kalau dalam yang saya baca ya, itu tuh seperti 3 kali turun temurun. Nenek moyang, bagaimana nenek moyang itu membawa pengaruh terhadap turunannya. Jadi bagaimana, kalau ini yang terlihat sekali tergambar kalau di Indonesia itu bagaimana keluarga cendana, bagaimana keluarga kesultanan, ya, itu akan turun temurun membawa darah birunya, istilahnya gitu ya, darah birunya, hak privilege-nya kepada keturunan di bawahnya. Sudah otomatis. Kalau kamu anak Sultan Hamengkubuwono ya, Hamengkubuwono, anak Sultan Jogja gitu ya, maka kamu punya hak privilege, hak istimewa bahwa kamu akan ada pengawal, kamu akan ada yang merawatmu, selir-selir misalkan gitu ya. Ada yang pelayan-pelayan. Kalau kalian ikutin YouTube channelnya Keraton Jogja, itu akan banyak sekali ngebahas itu bagaimana tata kerja dan bagaimana karyawan di dalam keraton itu bekerja, pelayan-pelayan di dalamnya gitu ya. Itu tuh adalah kategorinya privilege untuk keturunan sultan. Nah, jadi seperti nenek moyang yang akhirnya mewariskan gitu ya, mewariskan kepada keturunan privilege. Yang kalau kamu bukan keturunan sultan gitu ya, kamu nggak akan dapat itu privilege. Oke. Next.
Selain dari faktor hereditas, kita akan lebih lanjut, lebih jauh membahasnya juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada dari rumah, yaitu keluarga, kemudian ada dari sekolah, kampus, atau les tempat kita kursus gitu ya, atau tempat organisasi di mana kita berkembang selain dari rumah. Kemudian lebih luasnya lagi, makronya lagi adalah masyarakat. Kita akan mulai dari rumah. Bagaimana keluarga itu sangat sangat menjadi penentu gitu ya, penentu utama kepribadian manusia. Mengapa? Karena ya keluarga itu kelompok sosial pertama seorang manusia. Dari mulai pembentukan dalam perut ya, sekali lagi pembentukan dalam perut aja, itu sudah mulai dilatih kepribadian. Diajak obrol sama ibunya pada saat hamil ya, diajak obrol sama bapaknya, bolak-balik dapat sentuhan, disentuh perutnya oleh ibunya, disentuh perutnya sama bapaknya supaya ada stimulus, didengarkan murotal, didengarkan musik klasik supaya membantu stimulus perkembangan otaknya. Itu di dalam perut itu. Sudah mulai ada stimulus, sudah ada kelompok sosial diajak interaksi. Oh, interaksi pertamanya itu dari keluarga dulu gitu. Kelompok sosial mereka bagaimana cara merespon sesuatu, bagaimana mereka menanggapi sesuatu, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus ya belajarlah tentang bagaimana membangun relasi gitu. Itu dari kelompok pertamanya dari keluarga dulu. Dan keluarga itu memiliki waktu kebersamaan yang cukup lama dari seluruh kehidupan manusia gitu. Bisa jadi sekalipun sudah menikah pun, sudah keluar dari rumah, pada akhirnya pada momen tertentu bersama lagi. Atau meskipun sudah pisah rumah pun masih terjalin komunikasinya. Jadi waktu kebersamaan dengan keluarga itu sangat besar dan banyak berperan dalam kehidupan dan otomatis jadi penentu utama kepribadian. Bagaimana di set awal setting dan di dalam keluarga itu ada significant people, orang-orang yang sangat berpengaruh, yang menginspirasi, yang akhirnya menjadi percontohan gitu ya dalam pembentukan kepribadian dasarnya, utamanya. Yang utama akhirnya nanti jadi bekal ketika manusia itu keluar dari next lingkungan selanjutnya. Gitu. Significant people itu bisa yang mengasuh ya, yang mengasuh anaknya itu bisa orang tua dalam rumah. Ini jenis balik dengan sesuai dengan jenis keluarganya ya. Ada yang diasuh oleh satu orang tua gitu, misalkan dari ibunya, maka signifikan people-nya orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya adalah ibunya, ada yang sama bapaknya diasuhnya, ada yang sama kedua orang tua, ada yang diasuh sama om tantenya, ada yang diasuh dengan orang tua asuh, seperti anak angkat gitu, atau diasuh sama neneknya, atau yang diasuh di panti asuhan, maka di pengasuh di panti asuhan yang menjadi signifikan people. Yang akhirnya seluruhnya signifikan people itu siapapun itu akan menjadi penentu utama pembentukan kepribadian anak ini. Akan menjadi seperti apa. Karena dari dia belum bisa apa-apa sampai akhirnya dia mandiri gitu. Nah, significant people terakhir ya tadi ya. Dan keluarga itu adalah memberikan fasilitas kebutuhan dasar kepada manusia, kepada anak baik secara fisik, biologi, psikologi selama rentang kehidupan dia sampai akhirnya dia mandiri secara utuh. Jadi dari dia usia 0 pembentukan sampai dia mandiri secara utuh, itu sebetulnya kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh keluarga. Inilah yang sebetulnya membentuk kepribadian. Karena dia ada kebutuhan sehingga ada ketergantungan yang akhirnya terbentuklah selama rentang kehidupannya. Dan kalau kita membahas tentang apa saja yang akhirnya mempengaruhi gitu ya, apa saja sih yang sebetulnya akhirnya mempengaruhi pembentukan kepribadian di dalam keluarga gitu ya. Bukan hanya hereditas saja tentunya, tapi juga ada nih bagaimana pola-pola yang dibangun di dalam interaksi dalam keluarga itu sendiri. Yang pertama ada 5 bahasa kasih. Ini 5 bahasa kasih dari Chapman ya tahun 92. Bagaimana ada 5 bahasa kasih yang kemudian didapatkan
Setiap manusia tuh pasti punya bahasa kasihnya. Kelima-limanya mungkin punya, tapi pasti ada yang dominan dari 5 ini. Dan ini sebetulnya bisa dites ya, tesnya secara online pun gratis sudah banyak kalau teman-teman penasaran. Dan ini tuh akhirnya membentuk pola bagaimana kepribadian seseorang juga. Bagaimana mereka mendapatkan bahasa cinta, bahasa kasih yang cukup, akhirnya membentuk kepribadian dia. Apakah dia menjadi orang yang hangat, penuh kasih sayang, ada empatinya enggak gitu. Karena ada impact dari interaksi bahasa kasih, pemenuhan bahasa kasih. Apa saja jenis bahasa kasih ada 5, bisa kata-kata pujian, sentuhan fisik, pelukan, ciuman, dipuji gitu ya. Tadi tindakan ini seperti servis layanan, misalkan makan disuapin, bobonya anak-anak itu bayi, bobonya itu masih diklonin, ditemenin gitu ya tindakannya. Atau masih bayi itu seperti dimandiin, dipakaikan baju, ditemenin gitu ya, ditemenin main gitu ya. Kemudian memberikan hadiah kecil. Hadiah kecil itu bukan berarti harus beli mainan ya, untuk anak-anak itu bisa juga misalkan hari ini ibu masak makanan kesukaan kamu, hadiah dari ibu nih karena kamu hari ini berhasil mengerjakan PR dengan baik, misalkan gitu. Hadiah itu juga bisa berupa itu gitu. Kemudian menghabiskan waktu bersama, itu juga quality time, juga kategorinya bahasa kasih. Bagaimana pendampingan secara utuh terhadap anak tuh benar-benar real dan genuine ada di situ, seluruh raga, fisik ada, raga, terus pikiran ada di sana, dan benar-benar real datang, ada, hadir gitu. Menghabiskan waktu bersama sama anak, itu bahasa kasih. Selain ini, apalagi yang bisa diberikan pengasuhnya gitu ya, pengasuh anak yang akhirnya membentuk kepribadian. Ini Triangle of Love. Ini adalah teorinya Sternberg tahun 88 ya. Bagaimana keterkaitan antara ini sistem Triangle Love nih ya seperti segitiga, yang mana ada keinginan besar dan pada waktunya dan komitmen. Maksudnya apa? Manusia itu pasti punya keinginan-keinginan dalam dirinya sangat besar, ingin dipenuhi gitu ya. Dan apakah keinginan-keinginan itu diberikan secara cepat, apakah ditunda dulu, atau enggak diberikan. Terus komitmen ini maksudnya apakah terus demikian, misalkan kalau minta permen, minta mainan, apakah langsung diberikan? Aku akan pasti diberikan saat itu juga, atau ditunda, atau enggak dikasih. Terus seberapa sering, misalkan setiap aku minta, apakah aku langsung dikasih itu, setiap minta pasti dikasih gitu, atau kadang dikasih kadang enggak, atau hari ini dikasih, besok nanti ya, sabar ya, besok lagi dikasih lagi. Nah itu. Jadi keterkaitan pola ketiga triangle love, itu contohnya mainan ya, belum yang lainnya. Contoh lainnya misalkan interaksi deh, yang paling mudah ya, paling mudah. Biasanya kalau aku jatuh, terus kemudian aku nangis, keinginan terbesarku adalah misalkan pengasuhku sadar, kemudian menghampiriku, memelukku dan mengoreksi. Ngecek gitu, validasi. Ada yang sakit nggak misalkan, terus mana yang sakit, oh sedih ya, biasanya mungkin divalidasi dulu, kemudian sedih ya, apa yang bisa ibu buat, mau dipeluk misalkan, terus dipeluk misalkan, keinginan terbesarnya tercapai, oh saat saya mengalami kegagalan, terpuruk, jatuh, lagi main gitu ya, lagi keadaan terpuruk untuk anak-anak itu, sedih. Keinginan terbesar saya merasa nyaman, dipenuhi akhirnya. Pada waktunya, saat itu juga ibuku datang, saat itu juga memberikan rasa nyaman. Saat itu juga aku divalidasi bahwa perasaanku saat ini sedih, pasti nggak enak gitu. Kemudian pada waktunya juga rasa nyaman itu hadir dengan misalkan dipeluk anaknya, kemudian rasa nyaman itu hadir, yang luka diobatin gitu. Dan konsisten komitmen. Bisa jadi setiap dia jatuh, ibunya memperlakukan itu. Nah, maka terpenuhilah danger of love-nya. Jadi rasa dicintainya ada. Bentuklah, berarti dia mau akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang punya rasa cinta kasih. Nah, sama dirinya. Full of love itu juga sama dirinya, kemudian akhirnya bisa sama orang lain. Awalnya dirinya dulu, ketika dia full sama dirinya, akhirnya bisa sama orang lain memberikan cinta. Gitu. Nah,
Itu juga berlaku untuk yang tidak. Awalnya diperhatikan, lama-lama tidak. Atau awalnya diperhatikan, kadang diperhatikan, kadang tidak. Itu juga pengaruhi tentunya. Nah, selain triangle of love, itu ada juga pola tingkah laku manusia. Pola tingkah laku manusia ini teorinya Schaeffer tahun 59. Ini yang lebih tua ya berarti ya. Bahwa ada 4 komponennya. Ada cinta kasih, ada permusuhan lawannya, ada otonomi, mandiri gitu ya, kebebasan, dan ada penuh kontrol, penuh aturan. Nah, pola tingkah laku seperti apa yang dibentuk di dalam kehidupan seharian di dalam keluarga, itu akhirnya membentuk kepribadian. Jadi bukan hanya bahasa kasih dan triangle love juga, triangle of love. Duh, saya jadi triangle of love dari orang tua saja, tapi ada atau pengasuh utamanya. Tapi juga bagaimana pola tingkah laku yang akhirnya terus konsisten atau terus-terusan dijalankan di dalam keluarga. Apakah dia seorang anak ini mendapatkan cinta kasih yang sangat bebas, sehingga akhirnya dia terbentuk menjadi pribadi yang penuh penerimaan, sangat kooperatif, dia sangat demokratis, kepribadiannya ya, dan dia bebas. Jadi bebas bertanggung jawab orangnya. Nah, apakah dia tumbuh dalam keseharian kehidupan pola tingkah lakunya yang otonom, ya, mandiri, tapi penuh dengan permusuhan. Bebas tapi penuh dengan musuhan. Ini pola tingkah laku yang bisa hadir bukan hanya dia yang menerima, tapi bagaimana tingkah laku yang ditunjukkan di dalam keluarga juga. Bagaimana relasi ayah dan ibu, bagaimana relasi kakak adik yang dibangun, relasi orang tua ke anak. Jadi seluruh relasi yang terjadi di dalam rumah itu akhirnya membuat tumbuh pola tingkah laku terhadap anaknya. Nah, kita bisa coba refleksi diri masing-masing aja deh. Nah, dalam rumah kamu, bagaimana sih pola tingkah laku interaksi kedua orang tuamu, figurnya, perannya gitu ya. Bagaimana sih pola yang dibangun relasinya? Terus bagaimana relasi orang tua terhadap anak di rumahmu? Kategorinya yang mana? Nah, ini adalah hasilnya apabila orang pengasuhnya gitu, pengasuh utama significant people-nya mengasuh pola tingkah lakunya dengan bebas tapi ada permusuhan, ada contoh permusuhannya juga, persaingan gitu ya. Maka anaknya akan bebas, nggak pedulian, terus bodoh amatan, terus dia banyak menolak hal-hal yang menurut dia enggak ya enggak gitu. Maksudnya ya banyak menolak hal-hal yang menurut egoisme gitu, jadinya egois menang sendiri. Ada juga banyak diatur, kemudian ada banyak diatur, kemudian menampilkan banyak permusuhan dalam keluarga tersebut relasinya ya, pola tingkah lakunya. Akhirnya apa yang muncul? Ya otoriter, diktator, menuntut, antagonistik gitu. Ada juga yang mengatur tapi penuh cinta kasih. Oh, saya banyak ngatur itu karena saya sayang sama kamu, Nak, gitu. Tapi itu sebetulnya sangat memanjakan pada akhirnya kepada anaknya, kepribadiannya jadinya manja. Jadi perlindungan memanjakan pun ada. Saking anaknya dimanja, berangkat sekolah, dia nggak boleh sendirian. Misalkan diberi, bahkan pakai baju pun walaupun sudah SD gitu ya, tetap aja masih dipakaikan gitu, saking sangat memanjakannya. Dan bahkan posesif sekali sama anaknya sendiri gitu. Jadi 3 hal ini bisa juga membentuk kepribadian manusia dari dalam keluarga dulu ini ya, belum luar, ini masih di dalam keluarga. Dan kalau berkembangnya ketiga ini juga pada akhirnya ketika anak ini di lingkungan sekolah, maka ketiga hal ini juga berperan. Ketika ada besok sudah dewasa, 3 hal ini berperan lagi. Ini 3 hal kunci sebetulnya yang mempengaruhi kepribadian. Tuh. Nah, ini ada kutipan bagaimana anak belajar dari kehidupan. Dari Harlock tahun 78, di bukunya Dorothy Lau Model itu menjelaskan bagaimana feedback yang diberikan gitu ya, hasil memetik lingkungan tadi, pola lingkungan yang ada. Jadi teman-teman bisa baca karena ini ada banyak ya, ada 2 slide tuh. Nah, ada 2 slide, teman-teman bisa baca.
sendiri, saya tidak perlu menjelaskan karena ini, kutipannya bagus untuk teman-teman tahu lebih dalam. Apa sih feedback-nya kalau kamu, mengasuh gitu ya, pola pola yang dibangun dalam keluarga itu banyak berantemnya, banyak celahnya gitu ya, mencela, menghujat, maka ya anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak yang suka maki-memaki, ringan mulutnya itu untuk memaki orang, menghujat orang, gitu. Ringan akhirnya, memaki orang, menghujat orang, berkata kasar, gitu. Ini teman-teman bisa baca, sama seperti dengan ini juga bisa baca sendiri. Jadi kalau peranan pola pola yang dibentuk di keluarga itu sehat, maka anak pun akan tumbuh memiliki kepribadian yang sehat. Nah, kalau pola yang dibangun secara konsisten, ini adalah yang konsisten ya yang dinilai ya. Yang konsistennya itu seperti apa gitu. Tidak sehat, maka dia akan tumbuh menjadi memiliki kepribadian yang enggak sehat juga, menyimpang akhirnya. Bahkan bisa rusak. Rusak, stres sampai bunuh diri pun ada. Nah, jika tadi dari keluarga, next levelnya keluar dari keluarga, itu adalah kebudayaan. Kebudayaan ini bisa dilihat dari bagaimana cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku. Akhirnya, masyarakat ya, bisa dibilang ini masyarakat ya, masyarakat dari daerah tertentu, kota tertentu gitu, lingkungan kelompok sosial tertentu gitu ya, akan muncul nih, oh cara berpikirnya tuh begini kelompok tertentu ini, cara bersikapnya mereka, cara akhirnya membentuk suatu identitas dan bahkan membentuk, gaya hidup tersendiri. Itu kebudayaan. Tentu beda ya kalau kita membahas kebudayaan, tentu beda antara, eee, saya akan membahas daerah ya, daerah Jawa, daerah Kalimantan, daerah Sumatera, pasti ada ciri khasnya sendiri. Bagaimana orang-orang ini karakternya ketika menghadapi atau merespons sesuatu dalam bekerja, memecahin masalah, dalam bekerja, dalam belajar, pasti berbeda, gitu. Ini yang terutama ketiga hal ini ya, berpikir, bersikap, dan berperilaku, pasti berbeda ciri khasnya, gitu. Seperti contohnya, kalau kalau orang Batak nih, pekerja keras. Kalau orang Jawa nih, yang terkenalnya ulet, gitu. Nah, itu kayak ciri khas jadinya ya. Dan, kebudayaan ini akhirnya melekat dengan identitas kepribadian, karakter suatu suku. Makanya kalau teman-teman ikut tes psikotes tuh ya, pasti akan menjadi salah satu pertanyaan yang perlu diisi adalah sukunya, rasnya, keturunannya apa. Karena itu akan membentuk kepribadian, karakter orang yang mengisi psikotes itu. Nah gitu, akan mempengaruhi itu. Walaupun pada akhirnya, eee, lingkungan ini, gaya hidupnya ini, apalagi kalau yang tinggalnya homogen ya, misalkan seperti di Jakarta itu, beragam sekali orang yang tinggal di sana, dari suku mana aja kita bisa ketemu, gitu ya. Nggak bisa diidentifikasikan bahwa kalau kamu lahir di Jakarta, orang tua adalah orang Jakarta gitu ya, otomatis kamu jadi anak Betawi yang benar-benar Betawi gitu, nggak juga gitu. Pada akhirnya dia bisa berubah gitu. Cara berpikirnya, bersikapnya, dan berperilakunya tergantung kelompok sosialnya dia siapa, budaya apa yang dibangun, gitu. Nah, makanya ini, pada akhirnya membentuk gaya hidup yang mana akhirnya membentuk karakter kepribadian. Gaya hidup ini kalau dicontohkan lagi bagaimana, eee, seperti cara makan, cara berpakaian, bagaimana cara memelihara kesehatan, olahraga gitu ya, bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara bekerja, cara berpikir, kalau melihat sesuatu pandangan filosofisnya gitu ya, dasarnya, itulah gaya hidup. Jadi akan sangat beda nih gaya hidupnya masyarakat yang primitif dengan yang modern, masyarakat yang hidupnya di kota sama yang di daerah gitu, pasti berbeda gitu dan itu nggak bisa dikomparasi mana yang lebih hebat karena unik masing-masing karakternya. Dan karakter kalau kita membahas tipe karakteristik gitu ya,
akan banyak konsep-konsep dari tipe kepribadian gitu. Bahkan kalau di Indonesia sendiri kita tuh sering banget ada mendengar bahwa pendidikan karakter, evolusi mental, bagaimana karakter kebangsaan dan nasional dibangun. Sampai seperti itu gitu loh. Bahwa kebudayaan itu akan membuat ciri khas tersendiri terhadap Indonesia sendiri. Orang Indonesia, wow ya, bahkan kalau kita keluar negeri kemudian kita bekerja gitu ya, orang luar tuh ada capnya sendiri. Orang Indonesia itu kalau bekerja terkenalnya ya, karakteristik kepribadiannya itu religius, terus orang-orangnya ramah, tapi sayangnya kurang disiplin. Nah, pekerja keras mereka memang, tapi kurang disiplin. Nah, itu yang terkenal tuh. Jadi banyak hal nih. Jadi masing-masing negara pun bahkan punya karakternya gitu. Seperti misalkan orang Jepang, bangsa Jepang nih. Orang-orang bangsa Jepang itu ulet, kreatif, dan sangat disiplin gitu. Dan yang lain-lainnya gitu. Itu hanya contoh beberapa bahwa kebudayaan itu juga bisa akhirnya membentuk kepribadian manusia. Nah, ini terakhir lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah tuh ada 5. Maksudnya 5 gimana? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian dari lingkungan sekolah itu ada 5 aspek. Nah, ini penting ya. Sekolah ini bisa jadi sekolah, bisa jadi kampus pada akhirnya ya. Intinya sih tempat di mana pendidikan itu diraih gitu ya. Dan akhirnya itu mempengaruhi pembentukan kepribadian. Ini menjadi salah satu pentingnya mengapa manusia itu butuh sekolah kalau kita membahas ini. Karena salah satu manfaatnya berpendidikan itu adalah membentuk karakter, membentuk kepribadian manusia. Dengan kamu sekolah, dengan kamu berpendidikan, kamu tuh dinilai punya kepribadian tersendiri. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi kepribadian yang mungkin nggak akan kamu dapatin di rumah, nggak akan kamu dapetin ya di masyarakat, di lingkungan kelompok-kelompok sosial. Ya ini, 5 hal ini. 5 hal ini. Yang pertama dari bagaimana iklim yang dibangun di dalam kelas-kelas mimbar akademikmu, mulai dari sekolah sampai kampus nih, kelas sekolahnya. Seperti apa kelasnya? Bagaimana iklim emosi yang sehat antara tenaga pendidik dan terhadap peserta didik gitu ya. Kalau di sekolah, kalau di kampus bagaimana relasi antara dosen dengan mahasiswa gitu. Jadi kalau ini yang bisa diajarkan yang dengan yang nggak bisa diajarkan ya, karakter itu tidak bisa diajarkan pada akhirnya, tidak bisa diajarkan pada mata kuliah ataupun pada mata pelajaran. Bisanya dari mana? Dari guru itu sendiri, dari dosen itu sendiri bersikap atau karakter yang dibentuk, sistem yang dibentuk dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau di dalam kelas iklim emosional kelasnya nih, dosennya, gurunya sikapnya otoriter, tidak bisa menghargai satu sama lain gitu ya relasinya antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa gitu ya. Maka pasti akan berdampak buruk nih sama perkembangan kepribadian si anak atau si mahasiswa itu gitu. Impact-nya mungkin mereka akan saat pembelajaran di kelas menjadi tumbuh ya, menjadi pribadi yang memiliki perasaan penuh ketegangan, kekhawatiran, cemas, terus kemudian mungkin dia akan sangat emosian karena dia sendiri dalam kondisi yang nggak stabil, bisa marah-marah terus, akhirnya jadi malas-malesan belajarnya, atau akhirnya jadi bersikap maladaptif karena terlalu dikengkang gitu ya untuk mengekspresikan diri gitu. Nah, terlalu banyak diatur gitu. Itu hanya contoh nih iklim yang dibangun dalam kelas. Tapi juga bisa jadi kalau gurunya atau dosennya gitu, tenaga pendidiknya dan siswanya sama-sama memiliki relasi yang baik gitu ya, iklim emosional kelasnya tuh baik. Seperti bahwa ada pertimbangan-pertimbangan khusus ketika mendesain perkuliahan, mendesain pembelajaran, mata pelajaran gitu, yang mana mempertimbangkan perkembangan kognitif, perkembangan afektif dan psikomotornya. Kognitif itu otak, afektif itu perkembangan sikap sesuai dengan usianya. Psikis itu motorik gerakan tubuhnya ya, kemampuan dia berpikir psikis, perkembangan psikisnya lah, mental kejiwaannya mereka tuh bagaimana gitu ya. Maka dia pasti akan terpenuhi rasa nyamannya, bahagianya, akhirnya mau bekerja sama, bagaimana mendorong anak-anak
peserta didik maupun mahasiswa ini termotivasi untuk belajar, bahkan termotivasi untuk disiplin. Jadi keluar deh karakter pembentukan kepribadiannya itu sesuai dengan apa yang dibentuk dengan sistem pembelajaran tadi. Makanya kalau kita ngelihat ini tuh seperti alma mater ya, seolah-olah ya. Next, kalau ke depan kalian memang dikasih kesempatan gitu ya, bertemu antar mahasiswa yang berbeda kampus gitu ya, yang membawa alma maternya sendiri-sendiri. Apalagi mungkin kampus-kampus yang saya dibilang punya nama yang sangat baik dan harum di Indonesia. Kemudian kalian ada kesempatan berdiskusi ataupun ada ajang lomba mungkin yang ajang lomba yang kemudian dikerjakan kamu punya kontribusi di sana gitu ya. Akhirnya punya bangun relasi. Ya, kamu pasti ngelihat bagaimana sistem pembelajaran yang dibangun di kampus itu gitu atau di sekolah itu akhirnya seperti apa ya, tergambarkan dari bagaimana pribadinya siswa atau mahasiswa ini ketika berbicara, merespon, berinteraksi, ketika dia mencoba untuk berelasi, itu pasti kelihatan. Karena apa? Itu tuh seperti dibentuk karakternya. Pasti punya ciri khas, oh mahasiswa dari kampus ini tuh karakternya seperti ini. Pasti ada ciri khas. Bahkan kita sendiri yang di IAIN antar fakultas aja kita sudah punya kriterianya. Kelihatan gitu perbedaannya. Lalu ada sikap dan perilaku guru. Sikap dan perilaku guru itu bagaimana interaksi lebih jauhnya ya gitu. Tapi yang perlu diingat juga bahwa meskipun sikap dan perilaku guru ini tercermin dalam hubungan interaksinya gitu. Ada beberapa pengaruh faktor yang akhirnya dalam relasi guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa ini mempengaruhi relasi itu sendiri. Seperti ini di luar dari pembahasan yang tadi ya, bahwa apa sih hal-hal lain yang tidak bisa dipersiapkan dan diprediksi kemudian ada sendiri hadir. Ya, contohnya adanya stereotip budaya. Ya, contoh yang paling analogi mudah dipahami dari stereotip budaya. Kalau kamu sebagai mahasiswa, kemudian kamu diajar oleh gitu ya, orang yang satu kampung dengan kamu, satu kampung itu kamu kelahirannya dari Medan, kemudian dosen pengajarmu juga lahirnya dari Medan, istilahnya gitu. Ya kamu pasti punya stereotip tersendiri tuh, asumsi sepihak sendiri tuh dengan antara kamu dengan dosen tersebut. Wah, kita satu marga ini, gitu istilahnya. Kalau misalkan Batak ya, gitu ya, bukan Melayunya, misalkan Bataknya. Jadi punya ciri khas tersendiri yang akhirnya punya stereotip bisa positif, bisa negatif. Jadi kayak punya satu pemikiran bahwa wah orang Medan tuh asik diajak omong gitu, misalnya diajak kerjasama, misalkan gigih dia berjuangnya. Nah misalkan gitu, akhirnya punya stereotip sendiri ketika kamu mencoba membangun relasi. Kamu mencoba membangun relasi atau kamu melakukan underestimate atau kemudian berpikir terlalu tinggi terhadap orang lain mungkin karena dosen tersebut misalkan kamu diajar oleh dosen dari luar negeri atau dari ibu kota gitu ya. Ya kamu akhirnya punya underestimate dulu bahwa aduh sulit nih, susah nih, aduh tinggi nih misalkan gitu. Kamu pasti akan ada stereotip dulu terhadap tenaga pengajarnya. Pasti ada yang saya temukan tuh ada soalnya pasti ada maksudnya tuh yang saya temukan tuh juga ada gitu hadir bahwa stereotip itu bisa dibentuk gitu ya, bisa dibentuk dengan tersendirinya. Wah, soalnya saya pernah mendapat pertanyaan bahwa, Bu, Ibu lulusan mana? Kemudian apakah kemudian ke depan Ibu cara mengajarnya seperti di sana? Nah gitu. Soalnya ada nih dosen ini dia cara mengajarnya seperti di sana. Nah, oh ini stereotip gitu bahwa dia berpikir bahwa pasti akan ada hal-hal yang khas gitu, iya gitu pasti ada khas gitu. Bagaimana budaya yang dibentuk oleh dosen itu saat dia kuliah, saat dia menimba ilmu, saat sistem itu dibangun gitu ya yang dia dapatkan
pasti akan diterapkan, tapi pasti ada adaptasinya juga gitu kan, nggak plek-plek maksudnya sama apa yang diterapkan dulu dengan sekarang, pasti ada evaluasinya, adaptasinya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di real sekarang, lapangannya gimana, kan gitu. Nah, sikap perilaku guru atau dosen terhadap mahasiswa, siswa terhadap guru itu dipengaruhi stereotip, sehingga stereotip itu sendiri akhirnya, bisa positif, bisa negatif gitu ya, mempengaruhi interaksi dan pembentukan kepribadian. Gitu. Kalau misalkan terlalu banyak stereotip negatifnya, ya dia akan tumbuh dengan negatifnya pribadinya gitu. Sama juga yang positif gitu. Kalau dilihat dengan kacamata positif terus, ya jadinya lahirnya memiliki kepribadian yang positif, lahir dari interaksi terhadap dosen tersebut gitu. Kemudian tadi sudah ya sikap guru terhadap siswa, kemudian ada dengan metode mengajar, sudah sempat dibahas, kemudian ada juga bagaimana kontrak perkuliahan atau sistem tata tertib sekolah itu dijalankan, itu juga menjadi pembentukan kepribadian juga. Bagaimana akhirnya membentuk kepribadian manusia yang seperti apa. Mahasiswa yang seperti apa, anak-anak peserta didik yang seperti apa, peraturan-peraturan yang ada, yang disepakati. Dan setiap instansi pendidikan itu pasti punyanya karakter sendiri, punya karakter sendiri yang bisa dibilang berbeda. Termasuk bagaimana adaptasi ya, proses adaptasi seorang guru, seorang dosen terhadap siswa maupun kebaliknya, siswa terhadap guru atau mahasiswa terhadap dosen. Nah, kemudian semua yang terjadi antara interaksi sikap dan perilaku guru ini secara langsung dapat mempengaruhi konsep dirinya siswa atau mahasiswa. Dan tentunya ini masih ada berhubungan karena tadi ada bagian bagaimana mengajar, bagaimana sistem pembelajaran, bagaimana interaksi gitu ya. Akhirnya mempengaruhi pembentukan konsep dirinya si anak, bisa mahasiswa. Terakhir, disiplin, nomor 3 belum terakhir. Ada disiplin tata tertib, dan kemudian prestasi belajar. Disiplin tata tertib itu juga jenisnya macam-macam ya. Disiplin tata tertib itu ada yang sangat otoriter, kalau kamu, ini biasanya sekolah-sekolah jenisnya asrama, seperti sekolah tinggi polisian, ABRI gitu. Atau kalau di sini SUPM gitu ya, itu kan sekolah-sekolah jenis asrama ya gitu. Atau sekolah STPDN, nah, itu juga disiplin tata tertib yang jenisnya semuanya otoriter. Itu pasti akan membentuk kepribadian. Bagaimana kepribadian peserta didik atau mahasiswa yang ada di sana. Bahwa mereka memiliki disiplin yang tinggi, bisa jadi mereka sangat tertib, tidak toleransi, nah gitu ya. Lahir dari situ. Atau yang disiplinnya itu demokratis. Ada disiplin yang jenisnya permisif. Permisif itu bodo amatan disiplinnya gitu, nggak konsisten, ya udah biarin aja gitu. Ya udah sih biarin aja, ya udah dimaklumi, ya itu permisif. Ada juga disiplin yang demokratis, maksudnya disiplin yang akhirnya ditanya, tapi dikonfirmasi masalah perkembangan perasaan berharganya, perasaan bahagianya, perasaan tenangnya, bagaimana cara bekerja samanya gitu. Jadi disiplin tapi dikaitkan dengan bagaimana menjadi utuhnya manusia, bahwa bukan cuma sikap doang tapi ada perasaan di sana dan bagaimana tingkah lakunya yang lain gitu. Itu disiplin tata tertib. Mempengaruhi kepribadian, menjalankan disiplin dalam hidup. Kemudian ada prestasi belajar, yang mana prestasi belajar ini pada akhirnya menjadi beberapa manusia itu menilainya sebagai peningkatan harga diri manusia. Dan bagaimana prestasi belajar itu membuat menjadi manusia itu percaya diri lebih. Kalau dia mampu, dia bisa, akhirnya dia menghargai dirinya tuh luar biasa. Bahkan bisa memberikan reward setiap prestasi belajarnya meningkat terhadap diri sendiri. Gitu ya. Bisa membentuk kepribadian pada akhirnya. Kemudian ada penerimaan teman sebaya. Bagaimana lingkungan teman-teman sejawatnya menilai dirinya atau
bagaimana dirinya berinteraksi atau ini yang masih ada terhubungan dengan significant people ya. Kalau significant people-nya adalah rekan teman sejawat dalam arti sahabat atau pasangan hidup gitu ya, penerimaan teman sebayanya bagus, maka dia akan menjadi pribadi yang bagus juga. Sikapnya positif yang diterima, maka dia akan menjadi orang yang berharga. Karena dia dihargai di lingkungan teman-temannya, sahabatnya, pasangannya gitu. Tumbuhnya dengan seperti apa tuh. Nah, teman-teman, ini materi hari ini daftar pustakanya, teman-teman bisa baca lebih lanjut, detailnya lebih banyak, lebih luas dalam buku-buku ini. Nah,